Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami, MEP Kelompok B, untuk mempresentasikan mengenai profesi dan tanggung jawab yang ada di perusahaan Shopee. Sebelum kita mulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pelisaran Kristi Milala dengan NIM Akil 098. Saya Raditya Laripus Mawardani dengan NIM akhir 059. Saya Muhammad Firzi dengan 3 digit terakhir 202. Saya Kais Mifari dengan 3 digit NIM terakhir 152. Saya Ahmad Ali Hamzah dengan NIM terakhir 013. Nah, mengenai materi yang dibahas, ini melingkupi mengenai pengertian Shopee dan juga profesi dan tanggung jawab yang ada di perusahaan Shopee tersebut. Jadi, mengenai apa itu Shopee? Shopee adalah platform belanja online terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan. Diluncurkan tahun 2015, Shopee merupakan sebuah platform yang disesuaikan untuk tiap wilayah dan menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. Kemudian untuk profesi dan tanggung jawab yang ada di perusahaan Shopee akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama ada Digital Products Operation. Jadi Digital Products Operation ini sebagai staf pengembangan bisnis dan kemitraan di Shopee, dan Anda akan memberikan laporan secara berkala. Tanggung jawabnya itu memberikan laporan secara berkala, verifikasi data, dan selesaikan perselisihan mengenai faktur, transaksi, dan lain-lain, dan rekonsiliasi transaksi berdasarkan data yang tercatat. Kemudian ada data scientist. Data scientist meningkatkan model bisnis berdasarkan pengertian mendalam dari strategi bisnis Shopee. Hal ini termasuk machine learning, computer vision, natural language processing, dan role-based model. Tanggung jawabnya membuat prototipe, mengembangkan dan menerapkan model data analitik tingkat lanjut dan solusi pembelajaran mesin, kemudian berkomunikasi dengan tim produk dan bisnis untuk memahami proses bisnis dan menerjemahkannya ke persyaratan pemodelan, lalu meneliti tren industri dan informasi persaingan, menganalisis tren perubahan permintaan pengguna, dan mendiagnosis masalah bisnis melalui analisis multidimensi, menemukan risiko, menggali peluang, dan memberikan optimalisasi. Kemudian ada lead Python developer, orang yang memahami bahasa pemrograman pada tingkat yang lebih tinggi dan mampu menggunakan Python untuk menyelesaikan sejumlah tugas. Misalnya seperti analisis data, pembuatan basis data, pengembangan website, dan lainnya. Tanggung jawabnya yang pertama merancang dan membuat website maupun aplikasi yang efektif, kemudian menuliskan kode Python atau coding yang dapat digunakan kembali, dapat diuji dan efisien, mengintegrasikan solusi penyimpanan data, membuat sistem integratif, mengintegrasikan user-facing elemen pada setiap pengguna Python, dan memahami kebutuhan end user. Nah, selanjutnya ada network engineer. Engineer itu seseorang yang mempunyai tugas untuk mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan jaringan komputer atau telekomunikasi. Tanggung jawab dari seorang network engineer yang pertama melakukan riset terkait kebutuhan solusi jaringan dan implementasi solusi tersebut. Yang kedua, melakukan instalasi dan konfigurasi terhadap jaringan dan perangkat jaringan. Yang ketiga, melakukan perawatan terhadap jaringan dan perangkat jaringan. Dan yang keempat, melakukan perbaikan atau troubleshooting terkait problem jaringan, melakukan analisa, dan melakukan improvement untuk mencegah problem berulang. Selanjutnya ada backend engineer, yaitu seseorang yang berfokus pada pembuatan dan pemeliharaan bagian belakang dari sebuah aplikasi atau website.
Ini melibatkan pemrograman dan pengelolaan server, database, dan logika bisnis yang mendukung fungsi dan interaksi aplikasi. Tanggung jawab dari seorang back-end engineer adalah yang pertama merancang, mengelola, dan memelihara database yang digunakan oleh aplikasi. Yang kedua, memastikan bahwa server yang digunakan oleh aplikasi berjalan dengan baik. Yang ketiga, membuat dan mengimplementasikan logika aplikasi yang mengatur alur kerja dan pemrosesan data. Yang keempat, melindungi aplikasi dari serangan dan ancaman keamanan. Dan yang kelima, melakukan pengujian untuk memastikan aplikasi berjalan dengan benar. Selanjutnya yaitu front-end engineer, yaitu seseorang yang bertugas untuk merancang dan mengembangkan antarmuka pengguna aplikasi dan web. Tanggung jawabnya yaitu yang pertama, merancang dan mengembangkan antarmuka pengguna aplikasi dan web. Yang kedua, memastikan bahwa antarmuka aplikasi dan website Shopee mudah digunakan dan responsif. Yang ketiga, menulis kode yang bersih dan mudah dipelihara, serta mengoptimalkan kode untuk skalabilitas, keandalan, dan keamanan. Yang keempat, mengembangkan sistem front-end yang efisien dan dapat digunakan kembali yang mendorong aplikasi web yang kompleks. Selanjutnya yaitu IT Infrastructure Lead, yaitu seseorang yang merancang dan mengelola semua aspek terkait infrastruktur teknologi informasi dalam sebuah perusahaan atau instansi. Tanggung jawabnya yaitu menganalisis kebutuhan bisnis dan melakukan perencanaan, serta instalasi jaringan dan sistem kantor. Selanjutnya, bekerja sama dengan engineer IT di kantor pusat dan manajer proyek untuk merencanakan dan melaksanakan proyek baru. Yang ketiga, mengelola operasi, pemeliharaan, dan insiden jaringan LAN kantor, jaringan nirkabel dan VPN. Dan yang keempat yaitu mengelola operasi, pemeliharaan, dan insiden server dan sistem kantor. Selanjutnya yaitu ada Quality Assurance Tester atau QA Tester, yakni seorang yang bertugas untuk menguji perangkat lunak untuk menemukan bug atau kesalahan dan memastikan fungsinya sesuai harapan, serta berperan penting dalam menjamin kualitas sebuah software sebelum diluncurkan ke pengguna. Tanggung jawab dari QA Tester yang pertama yakni merencanakan dan menjalankan pengujian terhadap software berdasarkan spesifikasi dan kebutuhan pengguna. Yang kedua, menemukan bug atau kesalahan dan melaporkannya secara detail, termasuk langkah-langkah untuk mereproduksi bug tersebut. Yang ketiga, bekerja sama dengan developer untuk memperbaiki bug yang ditemukan. Yang terakhir, yakni memastikan software berfungsi dengan baik di berbagai platform dan perangkat. Selanjutnya yakni data engineer atau insinyur data, yaitu adalah seorang yang bertanggung jawab untuk membangun, memelihara, dan mengoptimalkan infrastruktur data, serta memastikan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dapat diakses, diproses, dan dianalisis dengan mudah dan efisien oleh pengguna. Tanggung jawab dari data engineer atau insinyur data, yakni yang pertama, merancang dan membangun arsitektur data. Yang kedua, membangun dan memelihara gudang data untuk menyimpan dan menganalisis data dalam jumlah besar. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah performa data untuk memastikan data dapat diakses dan dianalisis dengan cepat. Yang keempat, mengontrol akses data dan memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data. Yang terakhir adalah bekerja sama dengan data scientist dan data analis untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Baik. Kemudian ada Site Reliability Engineer. Site Reliability Engineer ini adalah profesi yang bertujuan untuk menciptakan dan mengimplementasikan solusi teknologi yang dapat meningkatkan keandalan atau reliability dan kinerja sistem, sekaligus memastikan bahwa infrastruktur operasional bisa berjalan dengan efisien dan efektif. Tanggung jawab dari Site Reliability Engineer ini adalah yang pertama, menentukan dan mengatur target keandalan sistem seperti uptime dan response times.
Kemudian, mengautomasi proses standar operasional untuk mengurangi intervensi manual, meningkatkan kecepatan dan konsistensi operasi. Yang ketiga ada mengoptimalkan performa sistem untuk menangani beban kerja yang meningkat, kemudian memastikan bahwa infrastruktur tetap aman dari ancaman internal dan eksternal. Dan yang terakhir ada meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem. Nah, yang terakhir ini ada sistem implementation support. Nah, sistem implementation support ini adalah profesi yang bertujuan mengintegrasikan dan meluncurkan sebuah sistem teknologi informasi baru ke dalam lingkungan operasional yang ada, serta memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Tanggung jawab dari sistem implementation support ini adalah menginstal dan mengkonfigurasi perangkat lunak dan hardware yang diperlukan untuk sistem baru. Kemudian mengintegrasikan sistem baru dengan sistem dan aplikasi yang sudah ada, menangani perawatan rutin, dan memperbarui sistem untuk mengatasi kerentanan keamanan dan memasukkan fungsionalitas baru. Yang terakhir adalah menyiapkan dan mengkonfigurasi server, basis data, dan komponen infrastruktur jaringan lainnya. Nah, sekian paparan presentasi dari kelompok B. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.